Shalom, damai di hati, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Veralina Lahiwu dalam channel YouTube ini. Dan saat ini saya akan men-share kebenaran firman Tuhan, bagian bacaan gereja masih Injili di Minahasa di minggu yang pertama di bulan yang baru, bulan Agustus. Luar biasa, puji Tuhan kita boleh ada di bulan Agustus, saudara-saudara, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan luar biasa kasih Tuhan, kita boleh ada di saat ini. Dan bagian firman yang akan kita baca saat ini yaitu dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Mari Bapak Ibu Saudara yang memegang Alkitab, kita membaca bagian firman ini secara bersama-sama. Yeremia pasal 31 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14, perjanjian yang baru. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segenap kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, bangsa yang luput dari pedang akan mendapat kemurahan hati di padang gurun. Israel berjalan di sana mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, dan engkau akan dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan menanami kembali kebun-kebun anggur di gunung-gunung Samaria. Para penanam akan menanaminya dan menikmati hasilnya. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga berseru di gunung Efraim, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan selamatkanlah umatmu, sisa orang Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung-ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan orang lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama perempuan yang melahirkan. Suatu kumpulan besar, mereka akan kembali ke sini. Dengan menangis mereka akan datang, dengan memohon-mohon mereka akan kubawa. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata. Di sana mereka tidak akan tersandung, sebab akulah Bapa Israel dan Efraim anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebaikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi. Mereka tidak akan merana lagi. Pada waktu itu anak darah akan bersukaria menari-nari bersama orang-orang muda dan orang-orang tua. Aku akan mengubah duka cita mereka menjadi sukacita, akan menghibur dan membuat mereka bergembira lepas dari kedukaan mereka. Aku akan memuaskan para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan kenyang dengan kebaikanku. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita ada pada bagian perenungan firman dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Saudara-saudara, saya pernah mengatakan bahwa setiap dosa pasti ada konsekuensinya. Tidak bisa tidak. Sehingga setiap dosa dan kejahatan yang dilakukan pasti
kita akan menerima akibat dari dosa itu. Sama halnya dengan umat Israel, Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka melakukan kejahatan yang luar biasa di hadapan Tuhan, bahkan Nabi Yeremia sudah memperingatkan mereka, menyuruh mereka untuk bertobat, tetapi mereka tidak mau mendengar. Dan selama 40 tahun Yeremia menyuarakan kebenaran, tapi tidak pernah disambut dengan baik oleh bangsa Yehuda. Mereka tetap hidup dalam kejahatan. Dan yang melakukan kejahatan ini, saudara-saudara, mulai dari pemimpin-pemimpin, ya, para imam, para nabi, sampai umat melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Sehingga situasi dan kondisi pada waktu itu terjadi kemerosotan moral, terjadi kemerosotan rohani. Mereka menyembah berhala, tidak lagi menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir, tetapi mereka menyembah berhala. Mereka menutup mata dan telinga terhadap kebenaran. Hati mereka telah dibelenggu oleh dosa-dosa mereka. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Tuhan murka kepada Yehuda. Bahkan Tuhan berfirman dalam Yeremia ini, kalau orang baca itu ada di pasal 15. Tuhan berkata, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Akhirnya saudara, kita tahu bersama bahwa umat Yehuda ini dibuang ke Babel. Dan ini merupakan bentuk penghukuman Tuhan. Mereka semua ada di pembuangan di Babilonia. Itulah konsekuensi dari dosa, Bapak Ibu Saudara, ya. Mereka harus menerima hukuman itu karena dosa dan kejahatan yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Makanya saudara-saudara, setiap dosa, setiap kejahatan yang dilakukan pasti ada akibatnya. Ada konsekuensinya, saudara-saudara. Sehingga jangan main-main dengan dosa. Jangan main-main dengan kejahatan, saudara. Ya, Tuhan sangat murka kepada orang-orang yang melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Lihatlah umat Yehuda. Sekalipun Tuhan sangat mengasihi umat Yehuda, namun kejahatan mereka begitu luar biasa. Padahal Nabi Yeremia peringatkan pada orang, bertobat. Dengar ini firman, dengar ini kebenaran, ya. Sama no deng torang, ya, pendeta so bilang, penatua so bilang, so sampaikan, ya, hidup dalam kebenaran, jangan bikin kejahatan, ya, apa jo, ya, nyandak dengar. Karena apa? Itu telinga dan mata telah buta dan tuli oleh kebenaran, dibutakan dan ditulikan oleh apa? Oleh dosa, oleh kejahatan. So ni mau mendengar tuh kebenaran, ya. Makanya lihat Jo, orang kalau sini mau terima kebenaran, ketika diberikan nasihat, ketika diberikan hal yang benar, ketika ada wejangan, bimbingan, so ni mau dengar. Karena apa? Hatinya telah dijerat oleh dosa dan kejahatan. Makanya bersyukur kalau orang ini ketika ditegur oleh firman masih ya mendengar, saudara. Ya, nyandak pongo torang. Masih tak buka ini telinga untuk kebenaran. Sehingga ketika ditegur, ketika diingatkan, berarti orang harus ada pembaharuan. Orang harus ada perubahan hidup. Jangan sampai seperti umat Yehuda dibuang ke Babel. Ini mengingatkan kepada kita saudara-saudara, karena di masa-masa ini pun terjadi kemerosotan moral di mana-mana. Ya, banyak orang melakukan dosa dan kejahatan di hadapan Tuhan. Jangan sampai Tuhan memurkai kehidupan kita, saudara-saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, selama kita hidup saat ini,
kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk ada dalam perubahan hidup. Saudara, ketika Tuhan membuang umat Israel, itu merupakan bentuk penghukuman dari Tuhan kepada umat Yehuda ketika ia membuang mereka ke Babilonia. Tetapi juga itu merupakan bentuk supaya umat Yehuda menyadari dosa-dosa mereka, saudara. Ya, umat Yehuda merenungkan bahwa kejahatan mereka begitu luar biasa di hadapan Tuhan. Supaya lewat bentuk penghukuman tersebut, mereka pun hidup dalam pertobatan kepada Tuhan. Karena yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah kita bertobat di hadapan Tuhan. Seperti bagian bacaan firman kita di minggu yang lalu, saudara-saudara. Ya, berbicara tentang bagaimana Tuhan mengasihi kehidupan kita. Tetapi Tuhan juga mau supaya kita hidup dalam pertobatan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan menghendaki kita hidup dalam pertobatan karena Tuhan sangat mengasihi kehidupan kita. Umat Israel ketika mereka ada dalam pembuangan, ketika mereka ada dalam pengasingan, ketika mereka sedang ada dalam penderitaan, saudara-saudara, ada secercah harapan. Bagian firman yang kita baca dalam Yeremia pasal 31 ini. Firman Tuhan berkata, aku akan menjadi Allah segala kaum Israel. Dan mereka akan menjadi umatku. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Aku akan membangun engkau kembali. Dan seterusnya, saudara-saudara. Di tengah penderitaan yang dialami, di tengah-tengah pembuangan, sekalipun ada penghukuman dari Tuhan, tetapi Bapak Ibu Saudara, firman ini ada bahwa Tuhan mau mengatakan kepada umat Israel, sekalipun mereka ada dalam pembuangan, tetapi ada saat di mana Tuhan akan memulihkan keadaan Israel. Makanya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bayangkan dalam murkanya Tuhan tetap mengingat umat Yehuda. Dalam murkanya dan penghukumannya, tetapi ia berjanji akan memulihkan keadaan Israel. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini mau mengatakan kepada kita bahwa ternyata torang punya Tuhan yang luar biasa dalam torang kehidupan. Makanya dalam kitab Mazmur itu berkata, Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Sekalipun dia murka kepada Yehuda, sekalipun mereka ada dalam penghukuman, tetapi tidak selama-lamanya Tuhan menghukum umat Israel. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan mereka, saudara-saudara. Ya, bayangkan ketika mereka ada dalam pembuangan, tetapi Tuhan mengingat mereka bahwa Tuhan akan memulihkan kembali keadaan Israel. Tetapi saudara, hal itu dikatakan dalam Yeremia pasal 29. Ya, sebelum kita membahas Yeremia 31 ini, kita lihat bersama Yeremia 29 ayat 10. Di situ dikatakan, sungguh beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku melawat kamu. Aku akan menepati janjiku yang indah kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi saudara-saudara, umat dihukum oleh Tuhan karena dosa dan kejahatan mereka. Tetapi Tuhan memberikan janji bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Tuhan akan mengembalikan mereka dari pembuangan ke Yerusalem, saudara-saudara. Itu satu hal yang luar biasa. Tetapi Alkitab bilang setelah
genap 70 tahun. Bayangkan, berarti umat ini ada dalam penghukuman oleh Tuhan 70 tahun, saudara-saudara. Jadi kalau waktu itu yang ke Babel umur 10 tahun, berarti nanti 80 baru dia balik, saudara-saudara ya. Kalau yang ke Babel umur 50 tahun, berarti ketika dia kembali itu 120 tahun. Itulah kalau masih hidup, saudara ya. Apalagi yang ke Babel misalnya 70 tahun ya, no. So tinggal nama berarti, saudara-saudara. Dalam pengertian bahwa Tuhan begitu luar biasa, sehingga dalam penghukuman pun Tuhan punya janjinya dalam kehidupan umat Yehuda. Bahwa satu hal yang pasti, ada sebuah pengharapan, ada sebuah kepastian bahwa setelah 70 tahun Tuhan akan memulihkan kembali keadaan Yehuda. Tuhan mau kasih balik dorang, dan itu terjadi, saudara-saudara ya. Itu terjadi setelah 70 tahun umat Yehuda kembali ke tanah air mereka. Saudara yang diberkati Tuhan, betapa Tuhan itu begitu luar biasa mengasihi orang yang percaya kepada Dia. Tuhan sangat mengasihi umat Yehuda. Sekalipun mereka dalam penghukuman, tetapi tidak selama-lamanya Tuhan membiarkan mereka. Luar biasa, sehingga hari ini kita mau belajar, saudara. Ya, tentang bagaimana Tuhan yang ajaib dan luar biasa itu di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, di ayat pertama itu dikatakan ya, bahwa setelah Tuhan akan memulihkan keadaan Yehuda, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan ayat 1. Dikatakan, aku akan menjadi Allah segenap kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengatakan, aku akan menjadi Allah kaum keluarga Israel. Saudara-saudara, kalimat ini sangat penting. Karena kalimat ini adalah rumusan perjanjian. Hal ini juga pernah disampaikan Tuhan kepada Abraham, kepada Musa. Dan saat ini kita pun melihat bagaimana ketika Tuhan akan memulihkan keadaan umat Yehuda pada waktu itu. Keadaan umat Israel. Ya, setelah dari pembuangan, Tuhan mengatakan, aku akan menjadi Allah kaum keluarga Israel. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan sedang menyatakan identitasnya, menjadi Allah dalam otoritasnya, menjadi Allah dalam kedaulatannya, menjadi Allah dalam kemahakuasaannya, saudara-saudara. Ketika Tuhan berkata, aku akan menjadi Allahmu, artinya apa? Tidak ada Allah yang lain selain Allah yang pencipta langit dan bumi, selain Allah yang disembah oleh umat Israel. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan menyatakan, aku akan menjadi Allahmu, Allah kaum keluarga Israel, itu berarti Dia Allah yang penuh dengan inisiatif. Dia mau mencari, Dia mau memulihkan, Dia mau menolong, Dia mau menebus. Itulah Allah yang kita kenal di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan mencari Adam, saudara. Tuhan inisiatif mencari Adam. Adam dan Hawa bersembunyi. Tuhan inisiatif mencari. Ya, ketika umat Israel dalam penghukuman, Tuhan juga inisiatif menyatakan bahwa aku akan menjadi Allahmu, Allah kaum keluarga Israel. Ketika Tuhan berkata, aku akan menjadi Allah kaum keluarga Israel, artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan tidak hanya memberi berkat, menyatakan berkat, memberikan berkat dalam kehidupan umat Yehuda. Tetapi saudara-saudara, ketika Tuhan berkata, aku akan menjadi Allahmu,
itu artinya Tuhan memberi dirinya sebagai pemberian terbesar. Itu pun dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan berkata, aku akan menjadi Allahmu, itu dinyatakan lewat Yesus Kristus, bahwa dia tidak hanya memberi berkatnya, dia memberi dirinya sendiri sebagai pemberian terbesar, sebagai korban untuk menebus dosa-dosa kita. Dialah Tuhan yang kita kenal, yang kita sembah dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Tuhan berkata, aku menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatku, berarti kita harus punya hubungan yang baik, hubungan yang erat, hubungan yang intim dengan Tuhan kita, saudara. Seperti suami dan istri. Aku istrimu, aku suamimu, ada hubungan yang erat, ada hubungan yang intim. Ketika Tuhan adalah Tuhan kita dan kita menjadi anak Tuhan, kita harus punya hubungan yang benar dengan Tuhan, saudara. Kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Bangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan berkata, kamu menjadi umatku, berarti bagaimana kita harus hidup menjadi umat Tuhan. Bagaimana kita harus hidup menjadi milik Tuhan, saudara-saudara. Bagaimana cara hidup kita sebagai anak Tuhan. Ya, berarti kita harus hidup kudus. Kita harus hidup taat. Kita harus hidup menyembah Tuhan, bukan sembah-sembah lain. Kita harus hidup mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan percaya-percaya itu lain-lain, saudara-saudara. Ingat, Tuhan berkata, kamu adalah umatku. Berarti bagaimana kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan sebagai umat Tuhan. Amin, saudara-saudara. Betapa penting kita mengenal siapa Tuhan kita. Kita harus tahu siapa Allah kita. Sehingga kita hidup dalam penyembahan kepadanya. Kalau kita tahu kita punya Tuhan yang kudus, maka kita pun akan kudus. Hidup dalam kekudusan. Tidak hidup dalam kecemaran. Karena kita adalah umat Tuhan. Kita adalah anak Tuhan. Kita milik Tuhan, saudara-saudara. Kemudian Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Ini tema kita, saudara. Ya, artinya kasih yang kekal artinya apa? Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan tidak hanya berkata, aku mengasihi engkau. Ya, tetapi Dia katakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Luar biasa, Bapak, Ibu, Saudara. Kalau manusia kasihnya ada yang kekal, saudara. Ya, ketika mengasihi, mencintai, ya, dalam kehidupan keluarga rumah tangga, cuma sampai di janji jo, di gereja tuh setia, kate, laste, nyandak kekal. Ketika Tuhan mengasihi kita, Dia mencintai kita dengan kasih yang kekal. Tuhan tidak hanya mengatakan aku mengasihi engkau, tetapi Tuhan mengatakan aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih yang kekal artinya apa, Bapak, Ibu, Saudara? Kasih yang tidak pernah berakhir. Kasih yang tidak pernah berubah. Makanya Alkitab bilang, Yesus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun yang akan datang. Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap sama, Allah yang penuh kasih, Allah yang setia, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kasih yang kekal itu apa? Kasih yang tidak bergantung pada kelayakan manusia. Layak dan nyanda tidak mempengaruhi kasih Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Pembacaan kita minggu lalu, ya, apakah perempuan berdosa itu layak? Tidak. Tetapi Tuhan mengasihi perempuan berdosa. Sehingga kasih Tuhan tidak tergantung pada kelayakan kita sebagai manusia. Kalau Tuhan mengasihi, Dia mengasihi. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang kita kenal dengan kasih agape. Kasih yang meskipun dan walaupun. Kasih yang besar, kasih yang kekal, yang tidak pernah berubah, tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kita.
Kasih ini yang dia nyatakan kepada umat Israel. Sekalipun umat Israel telah berkali-kali memberontak di hadapan Tuhan, tetap Tuhan bilang, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Saudara, kita punya Tuhan yang sifatnya itu, kasih yang kekal itu luar biasa. Ya, bukan Tuhan kalau tidak ada kasih. Tuhan itu punya kasih. Jadi, kehidupan kita sebagai umat percaya harus bersyukur karena kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kehidupan kita. Kasih Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita, saudara-saudara. Sehingga betapa Tuhan sangat mengasihi kita manusia berdosa. Kalau Tuhan mengasihi kita, bagaimana kita merespon kasih Tuhan untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan janji Tuhan dikatakan, aku akan membangun engkau kembali. Tuhan akan membangun kembali umat Israel. Dikatakan akan menari kembali. Ya, akan kembali untuk melakukan, untuk menanam, ya, bahkan ada hasil anggur dan lain sebagainya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan akan membangun kembali, artinya Tuhan akan memulihkan secara menyeluruh. Dia tidak hanya mengampuni dosa, tetapi dia memulihkan keadaan umat secara menyeluruh. Bahkan dikatakan Allah mengumpulkan semua orang, orang buta, orang lumpuh, yang mengandung, yang melahirkan. Kenapa ini disebut Bapak Ibu Saudara? Ini adalah orang-orang yang lemah, ya, kelompok lemah. Kenapa ini disebut dalam bagian ini? Artinya mau bilang pada orang bahwa tidak seorang pun dilupakan oleh Tuhan, bahkan yang lemah sekalipun. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak pernah melupakan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan kita. Kalau saat ini hidup kita terasa hancur, percayalah, Allah sanggup membangun kembali kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sehingga bagaimana kita hidup, mau bangun, mau bangkit kembali, mau hidup untuk Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk memulihkan keadaan kita. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kehidupan kita, saudara-saudara. Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga bagaimana kita hidup memuliakan Tuhan. Kehidupan kita jadi berkat. Dan lewat hidup kita, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Biarlah kebenaran firman ini memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sampai jumpa kembali dalam bagian seri firman selanjutnya. Biarlah kebenaran firman ini memberkati Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tulis komentar-komentar yang membangun dan bisa disebutkan dari jemaat mana supaya saya bisa menyapa. Terima kasih, tetap setia menjadi viewer Pendeta Firalin Lahiwu. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.